Bentar ya, Bu. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syah Fitri Sipayung, SPDI. Saya Mm-mm. mengajar di SMP Negeri 1 Kotari, Kabupaten Serdang Bedage, Bu. Mm. Oke, baik ya. Eh, Langsung aja ya Bu, karena Ya, main cepat Ibu. ini kita lagi ada kegiatan juga. Iya, Ibu. Bu, coba jelaskan teori-teori belajar yang Ibu pahami. Teori-teori belajar ya, Bu. Eh, Teori belajar yang saya pahami itu, Bu, yang pertama itu, Bu, ada teori kognitif ya, Bu, tentang teori tentang pengetahuan siswa ya, Bu. Kemudian ada juga teori humanistik, Bu. Kemudian ada mm, konstruktif, Bu. Kemudian ada deskriptif, Bu. Cuma pengertiannya, Bu, saya kurang paham gitu, Bu. Kalau bedanya gitu, bedanya dalam pembelajaran apa Bu? Apa kok behavioristik itu yang seperti apa gitu ya? Kognitif itu yang seperti apa gitu? Kalau yang kognitif itu, Bu, seperti lebih ke pengetahuan peserta didik kita, Bu. Nah, lebih kepada pengetahuan peserta didik kita. Iya, Bu. Coba dijelaskan lebih spesifik apa ya pengetahuan peserta didik kita. Itu yang seperti apa? Yang Pengetahuan peserta didik kita. kemampuan kemampuan anak kita ya, Bu. Hmm. Tentang cara gaya belajarnya, Bu. Hmm. Kemudian tentang cara nangkap ketika guru sedang memberikan pembelajaran, Bu. Seperti itu, Bu. Tuh, jadi kalau teori konstruktivistik yang seperti apa? Yang konseptif itu, Bu, seperti lupa saya, Bu. Astagfirullahaladzim. Oh gitu, oke. Baiklah, jika demikian, ya saya akan lanjutkan ke materi pertanyaan berikutnya, itu mengenai pengembangan pembelajaran ya, Iya. terkait dengan TP, ATP, ya, KKTP. Coba Ibu jelaskan apa yang menjadi perbedaan antara TP dan ATP. Kalau TP itu kan, Bu, tujuan pembelajaran untuk peserta didik kan, Bu. Kalau ATP-nya itu, Bu, alur tujuan pembelajaran peserta didik, Bu. Itu kepanjangannya Bu, ATP. TP tujuan pembelajaran, ATP itu kepanjangannya mah. Tujuan proses pembelajaran yang mau Isinya kita apa? Isinya apa? Isinya apa? Isinya apa? Apa tujuan isinya? kalau punya saya, Bu, tujuan pembelajarannya itu, Bu, contohnya saya buat, Bu, peserta didik dapat menjelaskan beriman kepada kitab-kitab Allah, Bu. Baru, Bu, yang kedua itu, Bu, setelah menjelaskan, kemudian peserta didik dapat mengidentifikasikan kitab-kitab Allah, kemudian dan Rasul penerimanya, Bu. Oke, Seperti itu, Bu. sekarang saya ingin Ibu menjelaskan bagaimana penciri dari kurikulum mereka yang menggunakan pendekatan TPACK itu seperti apa? Realistiknya seperti apa? Implementasinya praktiknya seperti apa? Pendekatan TPACK. Pendekatan TPACK itu, Bu, eh, ada yang berdiferensiasi ya, Bu, ya. Apa namanya? Enggak, bukan TPACK. TPACK yang mau menggunakan yang IT itu ya, Bu, yang ada linknya, ada kayak menggunakan Teknologikal, teknologi, pedagogikal, teknologi, Bu. ya apa aja? Seperti apa itu wujudnya di dalam pembelajaran? Kalau biasanya, Bu, eh, bisa menggunakan dengan kuisis ya, Bu. Terus apa lagi? Kemudian eh,
Dengan menggunakan Canva juga bisa ya Bu untuk anak-anak membuat infografis tentang sejarah Bu. Kemudian Gamma Bu itu tentang mencari apa nama Bu presentasi Bu sama dengan kayak di Google Bu. Tapi kalau misalnya Gamma ini dianya lebih lebih sempurna lagi Bu informasinya Bu. Iya Bu. Baik, sekarang pertanyaan seputar asesmen. Coba Ibu berikan contoh yang mana di asesmen formatif, yang mana asesmen sumatif. Saya ini Bu berbagi layar ini ya Bu. Atau gimana Bu? Enggak usah, dijawab Oh, aja. oh, kalau misalnya yang asesmen itu Bu, biasanya Bu saya menggunakan seperti memberikan ada soal contohnya seperti pilihan berganda Bu, karena di SMP kami kan Bu sudah memakai kurikulum Merdeka Bu, itu soal-soalnya udah seperti HOTS gitu Bu. Seperti apa loh Bu, soal yang hoax itu? Yang HOTS itu Bu, dianya misalnya Bu, misalnya nih ya Bu, eh, apa namanya Bu, eh, terjadinya hari kiamat seperti bencana banjir, kemudian longsor, eh, se- kemudian ada salah satu warga yang meninggal dan ada yang masih hidup, eh, itu termasuk takdir titik-titik seperti itu Bu. Misalnya A. Takdir mubram, B. Takdir mualak, C. Kiamat, D. Kematian gitu Bu. Diceritakan dulu Bu tentang yang mau dibuat soalnya Bu. Oh gitu. Iya Bu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ya. Iya Bu. Eh, sekarang coba Ibu jelaskan ya bagaimana eh, apa eh, profil pelajar Pancasila yang digambarkan dari tema-tema yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Coba Ibu jelaskan dulu. Apa saja tema-temanya dalam kurikulum Merdeka, Bu? Ada berapa tema? Ada 6 ya Bu. Salah, 8. 8 ya Bu. Oh, Ya, yang kayak ini ya Bu. gaya berkelanjutan, Ya gaya demokrasi, berkelanjutan, kearifan demokrasi, lokal, kearifan lokal, terus kemudian eh ber apa namanya Bu? apa? eh ada Indonesia Rayanya Bu. Kewirausahaan, Iya Bu, berusaha kewirausahaan, lalu memperkenalkan karyaan. ya Bu, memperkenalkan apa nama Bu? Alat transportasi Iya, ya Bu. belajar Soalnya di lagi. sekolah kami baru tahun semalam Bu masuk Iya, ke Merdeka Bu oke. PTK judulnya apa, Bu? PTK-nya? PTK saya Bu, judulnya mengenai tentang eh, upaya, ya Allah lupa ya, astagfirullahaladzim, upaya hasil belajar materi beriman kepada kitab-kitab Allah dengan menggunakan metode problem based learning Bu. Oke, baik ya. Ya Bu, Di dalam latar belakang masalah, apa saja yang harus ada, Bu, di dalam PTK? di latar belakang masalah ya Bu, di latar belakangnya Bu mengenai tentang faktor-faktor kurangnya faktor-faktor siswa Bu. LBM apa sih, Bu, yang harus ada? Studi pendahuluan, Bu. Dalam Oh, LBM iya itu Bu, wajib ada studi pendahuluan. iya Bu, Ya, wajib ada studi pendahuluan. iya Ibu. Oke, baik. Saya pikir cukup, Pak, dari saya. Boleh dilanjut, Pak. Terima kasih ya Ibu. Ya, belajar lagi ya, Bu, kurikulum merdekanya. Iya Ibu, mohon maaf ya Bu. Oke, Bu Safitri, ambil Al-Qur'annya, Iya Pak. ambil surah Al-Baqarah ayat 1. Surah Al-Baqarah ayat 1.
Udah ini Pak. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Terus. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alladzina, itu apa hukum tajwidnya itu? Alladzina yunfiquna. Alladzina eh, itu Pak ada mat asli Pak yang huruf ya matinya Pak. Mat asli. Iya Pak. Nun mati bertemu dengan fa, apa hukum tajwidnya? Ikhfa Pak. Ikhfa. Huruf ikhfa itu ada berapa? Huruf ikhfa itu Pak ada 15 Pak. 15. Iya Pak. Oke. Qalqalah itu terbagi berapa? Qalqalah itu Pak ada terbagi 2 Pak. Mimma razaqnahum itu qalqalah apa namanya? Qalqalah Mimma sugro ya razaqnahum. Pak. Sugro Qalqalah Pak. qalqalah apa? Sugro Pak. Apa maksudnya qalqalah sugro itu? Sugro. Qalqalah sugro itu biasa disebut dengan qalqalah kecil yang huruf eh, memembalkan bacaannya itu Pak tidak terlalu jelas ya Pak. Yang terletak di awal bacaan. Iya Pak. Kan. Iya, Pak. Jika huruf qalqalahnya itu berbaris mati asli atau berbaris sukun asli. Iya Pak. Nah, kalau kubro, Kalau qalqalah kubronya Pak disebut dengan qalqalah besar yang suara membalnya lebih terjelas Pak. nah, jika huruf qalqalahnya itu dimatikan karena kita berhenti, nah, itu perbedaan antara qalqalah sugro dan kubro. Iya Pak. Oke lah, sudah. Oke. Iya Pak. Gimana boleh kita lanjut lagi atau sudah asal dulu kita? Terima kasih banyak ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lagi nelpon Pak. Ini Oh. Mas.